Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Sarmubegi, NPM A1G022109. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Proses kegiatan manajemen dalam dunia pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub-subsistem yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kegiatan tersebut berupa suatu kesatuan yang saling mempengaruhi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tidak dapat dipisahkan meskipun melaksanaannya dilakukan atau dikerjakan oleh unit-unit kerja yang berbeda. Konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah suatu lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Menurut Syafarudin 2005, tugas kepala sekolah adalah mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua, dan pihak yang terkait untuk bekerja dan berperan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Wahjo Sumijo mengungkapkan bahwa kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakannya proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadinya interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Jadi, dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah orang yang memimpin suatu lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. 1. Kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. A. Memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang berakreditasi. B. Pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. C. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun. D. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. 2. Kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Kepala taman kanak-kanak atau Raudhatul Atfal atau TK atau RA. Kepala sekolah dasar SD atau MI. C. Kepala sekolah menengah pertama atau SMP atau MTS. D. Kepala sekolah atas atau SMA atau MA. E. Kepala sekolah kejuruan SMK atau MAK. Ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Kusnoridlo adalah sebagai berikut. 1. Memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. 2. Memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. 3. Tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif
dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. 4. Mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. 5. Mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Dan 6. Memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Dirawat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada 2 bidang, antara lain sebagai berikut. 1. Tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian sebagai berikut. A. Pengelolaan pengajaran. B. Pengelolaan kepegawaian. C. Pengelolaan kemuritan. D. Pengelolaan gedung dan halaman. E. Pengelolaan keuangan. F. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. 2. Tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi pelajar mengajar. Fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai manajer, yaitu 1. Bekerja dan dengan melalui orang lain. 2. Dengan waktu dan sumber yang terbatas, mampu menghadapi berbagai persoalan. 3. Bertanggung jawab dan mampu bertanggung jawabkan. 4. Berpikir secara realistik dan konseptual. 5. Seorang juru penengah. 6. Adalah seorang politis. 7. Adalah seorang diplomat. Dan 8. Mengambil keputusan yang sulit. Peran kepala sekolah. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. 1. Peran kepemimpinan kepala sekolah. A. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. B. Kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. 2. Peran manajerial kepala sekolah. A. Peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. B. Secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat atau lead from the center. Demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberikan kuasa dalam mengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru dan orang. C. Kepemimpinan untuk kepala sekolah. 3. Peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Ada 4 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu A. Menjamin kualitas pengajaran. B. Mengawasi dan mengevaluasi pengajaran. C. Mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran. D. Mengkoordinasi kurikulum. Dan E. Memastikan isi mata pelajaran tersampaikan. F. Memonitoring kemajuan siswa. Baiklah, itu saja materi pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.